Hari ini kita akan memulai Amsal pasal 26. Hari ini yang kita akan bahas adalah pasal 26 ayat 1 sampai dengan 9. Minggu depan kita akan melihat pasal 26 ayat 10 sampai dengan 16. Dan 2 minggu lagi adalah Amsal 26 ayat 17 sampai 28. Sekarang sebelum dimulai, saya mohon Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian mempersiapkan Alkitab Anda masing-masing, baik dalam bentuk digital atau bentuk cetakan, supaya nanti kita bisa sama-sama melihat firman Tuhan dan dapat mengikutinya dengan baik. Nah, sekarang sebelum memulainya, marilah kita semua masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami semua untuk mempelajari sedikit firman Tuhan dari Amsal pasal 26 ini. Kami mohon Tuhan membantu hamba Engkau yang penuh kekurangan ini, dan bantu semua anak-anak Tuhan yang mengikutinya, supaya dapat mengikutinya dengan baik dan dapat mengerti firman Tuhan dan melaksanakannya. Kiranya Roh Tuhan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Amin. Saya tidak akan membaca Amsal 26 ayat 1 sampai dengan 9 dahulu, tetapi nanti perbagian-perbagian saya akan membacakannya. Sekarang kita melihat keseluruhan dari Amsal 26 ini. Di Amsal 26 ini, kalau saudara memperhatikan ayat 1 sampai dengan 12 ini, ada kata yang diulang-ulangi di setiap ayat, kecuali ayat yang kedua. Mengapa saya mengatakan sampai ayat 12? Karena ini ada kata-kata tentang orang bebal atau orang bodoh yang selalu muncul di setiap ayat, di antara ayat 1 sampai dengan 12. Nah, karena itu kesatuan, maka saya menyebutkannya. Meskipun hari ini membahas sampai dengan ayat 9 saja. Kalau kita melihat di sini, perhatikan, saya tidak akan membaca seluruhnya. Perhatikan yang muncul itu apa? Di ayat 1, kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Di ayat yang kedua tadi saya katakan tidak muncul, tetapi ada arti yang tersirat, nanti kita akan melihatnya. Di ayat 3, pentung untuk punggung orang bebal. Ayat yang keempat, jangan menjawab orang bebal. Ayat kelima, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Ayat keenam, mengirim pesan dengan perantaran orang bebal. Ayat 7, amsal di mulut orang bebal. Ayat 8, orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Ayat 9, amsal di mulut orang bebal. Ayat 10, siapa memperkerjakan orang bebal. Ayat 11, orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ayat 12, harapan bagi orang bebal. Nah, coba perhatikan. Tadi kata orang bebal itu selalu muncul di ayat-ayat itu. Kita nanti akan melihat lebih dalam. Kalau di dalam terjemahan Bibka itu disebutkan dengan orang bodoh. Dengan munculnya 11 ayat dalam 12 ayat menekankan bahwa bebal itu adalah sesuatu yang memang ditekankan di bagian ayat ini. Amsal-amsal di pasal 26 ayat 1 dengan 12 ini banyak yang terdiri dari 2 baris. Baris yang pertama itu disebutkan sebagai metafora. Apakah itu? Yaitu pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, tetapi sebagai gambaran yang melukiskan tentang sesuatu yang ada persamaannya atau perbandingannya. Dan baris kedua
merupakan komentar figuratif atau komentar kiasan atau lambang tentang orang bebal itu. Saya memberikan contoh di ayat 1. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, itu merupakan metafora. Dan demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal, itu merupakan komentar figuratif tentang metafora itu. Sekarang kita melihat perbagian-perbagian. Di ayat 1-3 ini ada kata-kata yang lain juga yang diulangi tentang tidak layak atau tidak pantas. Apakah itu? Kalau kita melihat di pasal 26 ayat 1 sampai dengan 3, seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Jadi ada kata tidak layak atau dalam terjemahan lainnya tidak pantas. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Di sini tidak disebutkan tadi itu tentang orang bebal, tetapi ada arti tersirat tentang tidak layak, tidak pantas. Cemeti untuk kuda, kekang untuk keledai, dan kentung untuk orang bebal. Di sini disebutkan ada tema tentang tidak layak dan tidak pantas itu. Jadi kalau kita lihat di ayat ketiga itu ada dua gambaran yang diikuti topik sesungguhnya. Dan setiap hal, setiap topik disebutkan ada diperbandingkan dengan hal yang tidak layak dan tidak pantas. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, sekarang kita melihat seperti hujan di musim kemarau dan salju di musim panas, begitu juga ujian bagi orang bodoh tidak pantas menurut tingkah. Kalau kita melihat di daerah Palestina, musim dingin itu memangnya terjadi cuaca yang dingin dan ada salju kadang-kadang waktu kalau cuacanya dingin sekali. Tetapi musim gugur itu biasanya hangat dan kering, dan musim hujan terjadi musim semi, dan musim panas itu terjadi di musim kemarau. Kalau kita melihat di sini seperti hujan di musim kemarau, jadi di sini tidak cocok dengan kebiasaan cuaca di daerah Palestina. Musim kemarau biasanya panas dan kering. Loh, kok disebut hujan di musim kemarau? Demikian juga salju di musim panas. Loh, salju itu kan untuk musim dingin, tetapi munculnya kok di sini disebut musim panas. Jadi ini tidak pantas, tidak cocok. Begitu juga ujian bagi orang yang tidak pantas. Kalau kita memperhatikan di terjemahan baru disebut hujan pada waktu panen. Jadi di sini ini bukan hanya tidak cocok, tapi waktu panen itu biasanya selalu musim kemarau. Karena kalau orang panen di musim hujan, maka hasil panennya itu akan kena banyak-banyak basah air dan cepat rusak. Makanya biasanya panen itu adalah di musim kemarau. Di sini kita melihat ada hal yang tidak cocok, ada hal yang terbalik, yaitu apa? Musimnya nggak cocok untuk panen, musimnya juga nggak cocok untuk datangnya salju. Apa gambarannya untuk yang nggak cocok itu digambarkan dengan cuaca? Itu adalah gambarannya adalah memberikan kehormatan yang tak layak bagi orang bebal. Jadi memberikan penghormatan. Penghormatan di sini ada hubungannya dengan memberikan kemuliaan
Ada terjemahan yang disebutkan kemuliaan. Kepada siapa? Kepada orang yang bebal, orang bodoh diberi kemuliaan. Itu jadi nggak cocok seperti musim yang nggak cocok tadi itu. Di sini kemuliaan dan kehormatan itu apa artinya? Itu artinya menunjuk pada tempat seseorang di dalam masyarakat. Kita bisa melihat di ayat 1 dan ayat 8. Ayat 1 tadi saya sudah sebutkan. Ayat 8 disebutkan adalah seperti orang yang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat pada orang bebal. Apa itu artinya memberi batu di umban? Kalau kita melihat umban di daerah di sini ada orang yang namanya katepel. Katepel yaitu untuk anak permainan, biasanya itu adalah mereka itu menarik lalu itu batunya supaya bisa loncat lalu bisa menepati sasaran. Tentunya Anda yang melihat dan membaca Alkitab dan seringkali mendengar sejak kecil tentang Daud dan raksasa Goliat. Bagaimana dikalahkan dengan Daud menggunakan ketepel itu. Batunya itulah yang ditarik di ketepel itu lalu meloncat kena dahinya raksasa Goliat. Dan di sini dikatakan orang yang menaruh batu dalam umban di ayat 8 dan dia ini adalah seperti orang yang memberi hormat pada orang bebal. Atau di sini disebutkan ada terjemahan seperti mengikat batu erat-erat pada jepretan. Jepretan apa dia? Umban itu. Dalam bahasa Inggris ada terjemahan CEV. Are you going to an fool? Why not shoot a slingshot with the rock tied? Jadi menunjukkan bahwa batunya itu bukannya untuk diikat di ketepel itu, di karetnya, tapi maksudnya dilepas. Tapi di sini disebutkan yang nggak layaknya itu kok batunya malah diikat erat-erat di ketepel itu sehingga ya nggak bisa lompat, jadi tidak cocok. Nah, inilah gambarannya tentang orang yang memberi hormat kepada orang bebal, yaitu dia ini nggak cocok menerima kemuliaan. Yaitu seperti itu gambarannya, mengikat batu di ketepel itu atau sebutkan umban. Jadi dengan demikian kita melihat kehormatan dan kemuliaan ini mencakup hal-hal yang di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentang kekuasaan, tentang otoritas, tentang posisi, jabatan, hak prerogatif, dan bahkan kekayaan. Untuk orang Israel zaman itu, memberikan pujian itu adalah hal yang biasa di dalam kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada pujian. Tetapi di sini adalah bukan untuk yang seperti itu. Yang dikatakan yang gak layak. Pujian diberikan untuk siapa? Pujian ini adalah diberikan untuk berbagai hal yang indah, yang cerah. Demikian juga pujian terutama diberikan kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan juga kita memberikan pujian seumur hidup kita kepada Tuhan sampai kita masuk dalam liang kubur. Kita ini memberi kepujian dan kehormatan kepada orang lain ini pada yang cocok. Terutama orang Israel ini ada kebudayaan malu dan hormat. Maksudnya apa? Orang itu dikonfirmasi, dihargai, dirayakan di depan umum untuk berbagai hal yang dia lakukan yang baik, yang dia lakukan baik di masyarakat. Sebaliknya, kalau orang itu
dihakimi kalau melakukan hal-hal yang membuat malapetaka di masyarakat. Pujian dan celaan itu menunjukkan kegembiraan seseorang, atau celaan itu untuk kalau kecewa pada seseorang. Jadi di sini kita melihat kalau orang memuji diri sendiri itu nggak cocok seperti Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Jadi memberi pujian bukan dirinya sendiri. Saya memuji dirinya sendiri. Tetapi sebaiknya orang lain yang memuji kita, bukan diri kita sendiri. Dan bahkan orang nggak kenal bisa memuji. Itu yang terbaik. Dan di sini kita melihat siapa yang layak menerima pujian. Ya adalah Tuhan Allah tentunya. Kita bisa melihat di Maleakhi pasal 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Di sini menunjukkan pertanyaan Tuhan kepada para imam. Harusnya Tuhan Allah itu menerima hormat, menerima pujian, tetapi di sini ini kok tidak diberi hormat? Kok di sini ini ada orang tua diberi hormat oleh anaknya? Juga di sini ini orang juga menghormati orang lain, tuannya. Tapi di sini ini kok tidak memberi hormat pada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, hal ini kamu menghina namamu, menama-nama Tuhan. Dengan cara ini bagaimanakah kami menghina namamu? Itu tadi perkataan orang-orang loh. Ya ini menghina. Orang menghina Tuhan dengan tidak menghormati. Siapakah lagi yang patut menerima kemuliaan dan penghormatan selain Tuhan? Yaitu para raja. Mazmur 21 ayat 6 mengatakan, besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Jadi kemuliaan raja itu dan keagungan raja itu diberikan Tuhan kepada para raja. Sehingga besar kemuliaannya yang Tuhan berikan itu karena Tuhan yang memberi. Siapa lagi yang patut menerima kemuliaan dan kehormatan? Para pemimpin. Kejadian pasal 45:13 mengatakan, sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Jadi para pemimpin itu lihatlah, dikatakan papanya ini ceritakan kemuliaannya ini supaya mereka ini menceritakan di Mesir ini. Para pemimpin, siapa orang tua juga melihat kemuliaan Mesir saat itu, bawa Bapak kemari. Siapa lagi yang patut menerima kehormatan dan kemuliaan? Orang-orang biasa, baik laki-laki dan perempuan. Amsal 11 ayat 16, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Jadi perempuan juga bisa mendapatkan kehormatan. Amsal pasal 3 ayat 35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Jadi tidak disebutkan siapa, laki atau perempuan sama saja, asal dia bijak menerima kehormatan.
Tapi orang yang bebal, orang bodoh itu menerima cemooh. Amsal 15 ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan dan mendapatkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi semua orang yang takut pada Tuhan itu mendapatkan hikmat, dan orang yang merendahkan diri mendapatkan kehormatan. Siapa merendahkan diri? Baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang kita juga melihat manusia sebagai ciptaan Tuhan akan menerima kehormatannya sendiri lain kali di surga. Disebutkan di 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 49. Saya tidak menyebutkan panjang lebar karena ini panjang, tapi menyebutkan di sini pada waktu nanti kita semua sudah meninggal, yaitu sudah dibangkitkan lagi waktu Yesus datang kembali. Ini kalau kita ini kembali ke surga, kita ini sudah bersama Tuhan di surga, akan menerima kemuliaan di surga. Jadi semua orang bisa mendapatkannya. Jadi tetapi apa bedanya dengan tadi orang bebal yang menerima kemuliaan itu nggak layak? Ini apa bedanya? Karena kalau ada orang-orang yang tidak berbakat, orang yang tidak terlatih, tidak layak untuk menerima kekuasaan tertentu, tanggung jawab tertentu, dan otoritas tertentu, tetapi dia itu diberi kedudukan itu, posisi itu, maka akan terjadi kerusakan. Dengan kata lain, orang bebal yang diberi kedudukan atau sesuatu yang dia harus lakukan tapi nggak layak, itulah yang akan mendapatkan kerusakan dan akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Seperti dikatakan di pasal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Jadi dengan kata lain, orang bebal dikasih pekerjaan sebagai utusan. Dikasih pekerjaan sebagai dia harus membawa pesan. Zaman itu tidak bisa kepesan lewat WhatsApp, email, dan media sosial lainnya. Tapi orang yang membawa kiriman pesan, utusannya. Tapi kalau orang bebal disuruh kirim pesan itu, dikatakan malah seperti dikatakan ini mengirim pesan itu akan mendapat suatu kecelakaan, seperti kakinya ini sendiri akan patah dan menerima kecelakaan. Jadi dengan kata lain terjadi kerusakan itu. Demikian juga yang tadi kata kita memberikan di ayat 8 yang sudah saya bahas tadi. Seperti orang menaruh batu di umban, demikian juga orang yang memberi hormat pada orang bebal. Jadi inilah yang enggak baik, yang membuatkan bisa sesuatu yang tidak betul. Juga di ayat 10, siapa memperkerjakan orang bebal dan orang-orang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Jadi kalau orang bebal malah dikasih pekerjaan, untuk apa? Dia ini adalah kalau kerjaan apa saja karena dia bebal, malah dia ini akan melukai banyak orang. Kita akan melihat seperti itu. Itulah kita melihat bagaimana kita harus berlaku, bagaimana supaya kita berhati-hati di dalam hal berhubungan dengan orang bebal. Jadi prinsipnya apa? Memberikan kehormatan atau kemuliaan itu hanya diberikan pada orang yang layak menerimanya. Karena apa? Kalau enggak ya seperti tadi itu disebutkan, kalau diberikan pada orang bebal itu tidak layak.
Alkitab di bagian lain, Rasul Paulus juga mengatakan seperti itu. Di Roma pasal 13 ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut pada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi di dalam hal kita memberikan hormat, kemuliaan, hal ini kita membahas tentang hormat, kemuliaan. Jadi itu hanya kepada orang yang berhak menerima. Jangan diberikan pada orang bebal, malah terjadi hal yang sebaliknya. Di Amsal pasal 26 ayat 1 menyatakan kita sebagai orang Kristen harus menghargai berbagai karunia dalam tubuh Kristus. Dan kita juga harus menghargai masyarakat luas. Tetapi hal itu juga menghakimi kalau kita memberikan kemuliaan dan penghargaan kepada orang bebal. Jadi baiklah kita menjadi orang yang bijaksana. Sekarang kita melihat ayat yang kedua. Ini satu-satunya dalam bagian ini yang tidak ada kata bebal. Ayat 2 mengatakan seperti burung pipit mengira dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kelihatannya ayat ini nggak cocok ditaruh di bagian yang semuanya membicarakan tentang orang bebal. Tetapi kalau ayat ini menggunakan susunannya, kalau kita perhatikannya, dia ini cocok dengan temanya. Di ayat 1 menceritakan sesuatu yang baik, kemuliaan diberikan pada orang yang baik. Dan kalau diberikan kepada orang yang tidak baik, bebal itu tidak cocok. Di ayat 2 terjadi kebalikannya. Sesuatu yang tidak baik, yaitu kutukan, diberikan pada orang yang baik, yang tidak bersalah. Itu disebutkan tadi di situ, yaitu demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi seperti burung terbang dan melayang-layang di udara, begitu juga kutukan tidak bisa kena orang yang tidak bersalah. Orang yang dikutuk di sini adalah orang yang tidak bersalah, karena kutukan itu diberikan tanpa sebab. Demikian juga seorang juga ini, kalau dia ini akan seperti burung yang melayang, kalau berhenti kutukannya itu tidak akan menempel pada orang yang tidak bersalah. Jadi dia ini kalau dia ini diberi kutukan nggak akan menempel seperti burung ini, kalau terbang terus dia berhenti tidak akan mendapatkan kutukan itu. Mazmur pasal 09 ayat 17 mengatakan, ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Diberikan kepada kita bahwa itu kalau orang kita ini adalah anak-anak Tuhan, yang kita ini tidak suka, orang yang ada yang tidak suka, yaitu orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah ini adalah tidak suka berkat, biarlah berkatnya jauh. Tapi orang yang memperhatikan firman Tuhan itu mendapatkan berkat. Orang yang senang kutukan, yaitu biarlah mendapat kutukan. Mazmur 169 ayat 28, biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati, biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersukacita. Biarlah orang ini yang hambanya Tuhan, yang sungguh-sungguh menjalankan dan memperhatikan firman Tuhan, biar orang mengutuk nggak akan mengena. Karena apa? Nggak cocok. Karena apa? Dia ini adalah orang yang diberkati Tuhan.
karena dia menjalankan perintah Tuhan. Sekarang kita melihat di ayat yang ketiga. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Di sini ada sesuatu yang gak baik, yaitu orang menggunakan cemeti. Yaitu orang ini harus dicambuk. Ini tidak pantas diberikan pada orang. Tapi dikatakan di sini ini adalah sesuatu yang lain. Justru katanya cemeti untuk kuda dan juga kekang untuk keledai, pentung untuk punggung orang bebal. Dikatakan orang bebal itu pantas menerima hukuman seperti cemeti itu untuk kuda dan juga kekang untuk keledai. Loh, kok orang kok dicemetiin? Dikatakan ada tempatnya untuk orang bebal ini adalah supaya apa? Supaya dia belajar sesuatu. Orang bebal tidak belajar dengan sekedar nasihat. Maka mereka ini dibandingkan seperti binatang yang bebal. Bukannya orang bebal itu binatang, bukan. Tapi yang gak mau mendengarkannya itu loh. Yang tidak mau mendengarkannya itu seperti binatang yang bebal. Makanya harus dipukul, diberi cemeti, diberi kekang supaya mau dengarkan. Juga orang yang bebal diberi pentung. Maksudnya supaya mau mendengarkan, mau melaksanakan, mau taat. Nah, bandingkan di Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai dengan 10. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Di sini aku adalah Tuhan. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegirangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati aku. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya pada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Di sini penulis Mazmur juga menggambarkan orang yang bebal itu sebagai orang yang fasik. Dan gambarannya adalah digunakan gambaran seperti binatang yang gak mau mendengarkan si tuannya. Yaitu apa? Kuda atau bagal yang tidak berakar. Dan juga harus dikendalikan dengan apa? Tali les dan kekang. Nah, inilah Tuhan mengatakan. Dia ini kesakitan diderita orang fasik. Kesakitannya apa? Yaitu harus dipukul dulu orang fasik ini, orang yang bebal bodoh ini supaya mau apa? Supaya mau mendengarkan. Tetapi orang yang percaya pada Tuhan itu diberi kasih karunia. Yakobus pasal 3 ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kuda mau dikendalikan oleh tuannya itu dengan diberi kekang. Karena kalau enggak mau nurut. Kalau diberi di mulutnya itu kekang, maka dia ini akan menurut kehendak daripada tuannya. Lalu dikendalikan. Jadi dengan itu perbandingan tentang orang bebal itu adalah seperti binatang yang harus menggunakan kekang atau menggunakan hal-hal yang lain itu sudah dilakukan sejak dahulu kala. Jadi di sini kita melihat bahwa orang bebal itu seringkali harus disakiti supaya dia ini mau apa? Mau taat, mau mengerti.
Kita sekarang melihat 26 ayat 4 sampai dengan 5. Kalau kita perhatikan tadi, hal-hal yang tadi ini, perkataan mengarah pada nasihat, pada orang bebal, harusnya dilakukan di ayat 4 dan 5. Ini apa yang berhubungan dengan ayat 1, 2, 3. Ayat 4 dan 5 katakan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Kedua ayat ini merupakan suatu nasihat yang berlawanan. Loh, coba perhatikan di ayat 4, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Lalu tapi ayat 5 dikatakan di bagian permulaan, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Loh, kan berlawanan. Satu mengatakan jangan, satu jawablah. Bagaimana kita dapat mengerti ini? Bagian ini memang sulit, tetapi ada solusinya. Dikatakan, hikmat tidak selalu berarti melakukan hal yang sama, meskipun pada hal-hal yang kelihatannya sama. Orang yang berhikmat itu tidak selalu melakukan hal yang sama, meskipun kelihatannya sama. Hikmat manusia itu ada batasnya. Karena kita tidak tahu orang bebal yang mana yang perlu diabaikan, dan orang bebal yang mana yang perlu diperhatikan. Jadi ada orang bebal tertentu yang kita abaikan, ada orang bebal yang tertentu yang kita perlu perhatikan. Ada dua macam tindakan. Kita tidak tahu mana yang pas. Satu ini dijawab, satunya tidak. Jangan dijawab. Ayat 4 memberi nasihat bagaimana menangani orang yang bodoh, orang yang bebal. Ayat 4, jadi jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Mengapa? Karena orang bebal itu tidak mau mendengarkan. Berhubungan dengan ayat 3. Dan mereka tetap mau menjadi orang bebal terus-menerus. Kalau orang yang mau ikut dalam diskusi dengan mereka, berarti mau ikut terseret ke dalam level mereka, yaitu mengizinkan mereka mendikte syarat-syarat perdebatannya, jadi menjadi seperti orang bebal sendiri. Jadi maka dikatakan di sini kita disebutkan di ayat 4, orang menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau menjadi sama dengan dia. Maka jangan melakukan itu. Itulah artinya. Kalau ayat yang kelima memberi nasihat kecil, jawablah orang bebal. Karena kadang-kadang tidak menjawab ini lebih merusak daripada menunjukkan kebodohannya. Sekarang kesulitannya dari ayat 4 dan 5 ialah mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus berdiam diri pada waktu kita bertemu dengan orang bebal. Memang ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu juga untuk berbicara. Seperti Pengkhotbah pasal 3 ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Nah, kita ini sebagai orang yang bijaksana perlu tahu waktu kapan kita harus berdiam diri, kapan kita ini harus berbicara. Hikmat inilah yang kita harus miliki supaya tahu waktu yang pantas, kapan untuk berdiam diri, kapan untuk tidak menjawab, yaitu berdiam diri, kapan harus berbicara. Tetapi kita di sini tidak diberi penjelasan di dalam Amsal ini kapan, keputusannya bagaimana. Kiranya Roh Kudus yang membantu kita tahu kapan berdiam diri tidak menjawab dan kapan kita ini harus menjawab.
Sekarang kita melihat ayat yang ke-6. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Kalau kita ini menyuruh orang mengirim pesan, tadi saya sudah sebutkan ayat ini, pesan apa zaman dulu ada utusan, itu orang kerjaannya memang mengirim pesan-pesan dari majikannya, dari bosnya untuk memberikan pada orang lain, karena nggak bisa langsung. Zaman dulu nggak ada telepon, zaman dahulu tidak ada HP dan tidak ada bagian internet dan lain sebagainya. Jadi untuk memberikan suatu pesan pada orang lain ada pesuruh. Lah, orang yang disuruh bosnya untuk mengerjakan sesuatu, tetapi kalau orang itu nggak cocok, itu karena apa? Ini seperti orang bebal. Karena apa? Orang bebal itu sebagai perantara untuk memberikan itu seperti apa? Mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Dengan kata lain, kakinya seperti orang yang patah. Orang yang kaki itu bagaimana patah? Ya tidak bisa jalan ke situ dan mencari celaka. Jadi malah mencelakakan. Jadi karena orang bebalnya ini apa? Tidak akan menyampaikan. Dia termasuk orang bebal ini memang juga di dalam terjemahan yang lain kita melihat di sini nih, orang bebal ini orang yang bagaimana? Adalah orang yang disuruh mengirim berita sama dengan mematahkan kakinya sendiri dan mencari celaka. Dengan kata lain, bukan kakinya orang yang disuruh itu yang patah, tetapi orang kakinya yang menyuruh itu yang patah. Jadi meminum kecelakaan berarti orang bebal itulah yang melukai dirinya sendiri. Jadi di sini ini orang bebalnya sendiri itu nggak menjalankan, bosnya juga seperti kakinya patah. Jadi terjadi hal-hal yang tidak baik, menyuruh, memberikan tugas pada orang bebal. Ayat 7, amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Di Amsal ini sekali lagi menunjukkan tentang kaki. Tadi itu kaki yang patah tulangnya. Karena mungkin orang bebalnya nggak mau pergi ini, jadi nggak bisa jalan seperti orang yang patah kakinya. Di sini nih, di ayat 7, kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Atau terjemahan Bingka, seperti orang lumpuh menggunakan kakinya, begitulah orang bodoh yang mengucapkan petua. Yaitu jadi kaki untuk orang yang lumpuh itu adalah seperti kaki yang terkulai. Jadi maksudnya nggak bisa untuk jalan, harus menggunakan alat tertentu untuk menyokongnya. Jadi kalau di sini mengatakan amsal di mulut orang bebal atau orang bebal menyampaikan nasihat atau petua itu adalah tidak secara otomatis membuat orangnya itu menjadi bijaksana. Dia hanya bisa ngomong. Belum tentu dia itu sendiri, dia itu termasuk orang yang bijaksana. Amsal hikmat ini atau hikmat-hikmat yang dia pelajari mungkin dia hanya bisa mengatakan tapi nggak bisa melaksanakan. Dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Jadi amsal yang membuat orang lebih bijaksana ini, orang bebal hanya mengulangi tapi tidak melakukan. Jadi ini keadaannya seperti orang yang lumpuh itu, kakinya yang terkulai, jadi tidak jalan. Hanya bisa ngomong, tapi dia mengulangi yang dia dengar. Itulah. Dengan kata lain, kita ini kalau mengucapkan petua, memberikan nasihat, jangan sekedar ngomong, belajarlah kita juga melakukannya. Kalau kita ini hanya bisa ngomong tidak melakukannya, dianggap seperti orang bebal.
Ya, itulah. Dan gambarannya seperti orang lumpuh yang kakinya yang terkulai itu nggak bisa jalan sendiri. Ayat 8. Seperti orang menaruh batu di umban, demikian orang memberi hormat kepada orang bebal. Hal ini tadi saya sudah sebutkan waktu membahas di ayat yang pertama. Dan hal di ayat yang pertama ini diulangi lagi di sini di ayat ke-8. Berarti tema ini diulangi lagi untuk menunjukkan tema yang penting, yaitu bagaimana kita ingin memberi hormat pada orang bebal itu. Kalau memberi hormat kepada orang bebal itu seperti apa? Di ayat 6, 26 ayat 6, seperti mengirim pesan pada perantara bebal mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan seperti kita yang sudah bahas tadi. Dan di ayat 10, siapa memperkerjakan orang bebal dan orang-orang lewat adalah seperti pemanah melukai tiap orang. Jadi malah di sini adalah tidak cocok dan juga tidak baik mendapatkan kecelakaan. Jadi memberi pada hormat pada orang bebal itu enggak pantas. Sekarang melihat di ayat yang ke-9. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Ayat ini mengulangi kata yang sudah disebutkan di ayat 7. Tadi itu di ayat 7 mengatakan apa? Seperti amsal di mulut orang bebal, seperti kaki yang terkulai pada orang yang lumpuh. Diulangi juga lagi di sini di ayat 9. Mengapa? Pemabuk di ayat ini diberikan di Bimka seperti pemabuk mengeluarkan duri dari tangannya, begitulah orang bodoh yang mengucapkan petua. Jadi secara harfiah menggambarkan orang bodoh ini atau orang bebal yang ini mengucapkan petua itu seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Kita melihat ini sesuatu yang tidak pantas, yang tidak cocok. Pemabuk, ya di sini ini mau mengeluarkan duri, ya sulit karena dia lagi mabuk. Dia ini sulit bisa mengeluarkan duri yang menusuk tangan pemabuk. Di sini ini begitulah orang bodoh yang mengucapkan petua itu mau mengeluarkan duri. Duri itu kan kecil sekali, butuh konsentrasi. Dia butuh bisa mengendalikan diri. Tapi kalau orang mabuk ya nggak bisa di situ tuh. Nah, jadi di sini mengajarkan kepada kita bahwa tidak pantas kalau pemabuk ini adalah orang yang mengatakan apa? Mengatakan nasihat, mengatakan petua. Siapa yang mengatakan? Si bebal itu. Sekarang kita melihat di sini kita belajar. Orang harus bisa belajar membaca dengan benar situasi kehidupannya, orang-orang dan peristiwa untuk menggunakan kata-kata yang pantas. Dengan menggunakan hikmat, ini siapa yang mengatakannya? Berguna atau tidak itu siapa yang mengatakannya? Kalau orangnya itu adalah orang yang bebal, makanya tidak pantas. Hikmat dan dari Amsal menjadi tidak berguna kalau tidak digunakan juga selain yang penyampainya nggak benar, juga pada waktu yang tidak benar, dengan cara yang tidak benar. Dan kita kalau tidak melihat siapakah orangnya. Orang bijaksana mengetahui konteks yang benar, kapan, waktu, dan situasi yang baik. Maka kita perlu memperhatikan bagaimana mengucapkan petua, bukan sekedar mengucapkan, yaitu kapan dan siapa mengucapkannya. Kalau kita melihat mengucapkan petua, mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan, mengucapkan juga hal-hal yang baik,
Iblis pun bisa mengucapkan. Kalau kita perhatikan, iblis itu pada waktu mencobai Tuhan Yesus bisa menghafal ayat-ayat Alkitab juga untuk kepentingannya dia sendiri. Kita bisa melihat berbagai situasi di dalam Alkitab yang mencakup berbagai kebudayaan dan sejarah. Orang ini tidak bisa memilih sendiri dengan sesuka hati dengan Alkitab lalu mengucapkan gitu aja, harus melihat konteksnya. Pembaca Alkitab perlu tahu arti keseluruhan dan arti kebagiannya. Hanya pengetahuan seluruh Alkitablah yang dapat membantu kita, umat Tuhan, saat ini mengerti tentang apa berita yang benar dari Alkitab. Bukan hanya mencomot begitu saja. Dan kita sekarang sudah melihat pasal 26 ayat 1 dan 9. Kita sudah melihat beberapa hal. Kita sudah melihat bagaimana menjadi orang yang bijak. Biarlah Tuhan menolong kita supaya menjadi orang yang bijaksana. Dengan belajar tidak seperti orang bebal. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan pada kami semua supaya menjadi orang yang bagaimana tidak seperti orang bebal dalam berbagai hal. Engkau sudah menunjukkan di Amsal ini supaya kami tahu bagaimana berlaku, bertindak, dan juga Tuhan bagaimana berbicara, bagaimana membuat tingkah laku dan sikap yang benar. Tolong kami semua Tuhan, supaya tahu mana yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa syukur. Amin.